Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wira di channel Kisah Warganet. Untuk kesempatan kali ini, ada sebuah cerita. Cerita ini berjudul Juragan Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Bayu Biru. Bagi teman-teman yang mau baca ceritanya, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Nah, daripada penasaran untuk cerita Juragan Pesugihan, mari masuk ke ceritanya. Malam seringkali memberikan ketenangan, dan sebaliknya, bencana bagi segenap manusia. Kesunyian malam menjadi pelengkap dalam meraih ketenangan. Namun, kesunyian juga bisa menjerumuskan ke dalam kesesatan. Semua tergantung pada apa yang ada dalam hati setiap insan. Terkadang malam menjadi pengobat kegundahan jiwa, karena dalam sebagian malam itu, doa manusia menjadi mustajabah. Awal bulan Desember 2017 menjadi titik tolak dari cerita gue. Ketika gue harus berjibaku dengan tugas kuliah yang hampir habis masa deadline-nya. Ketika malam demi malam terpaksa dihabiskan di warnet yang menjadi tempat tumpuan untuk mengerjakan tugas kuliah. Sedikit plagiat, yang penting tugas tuntas. Meskipun jarak warnet agak jauh dari rumah, di pusat kota salah satu kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan nama kota hasil tambaknya. Gue tetap semangat karena selain murah dan nyaman, dan yang tidak kalah pentingnya, selalu ditemani sohib gue, Ricky. Ricky adalah sahabat karib gue di SMA, dan kami berteman sejak awal masuk SMA sampai sekarang. Karena kami kuliah di universitas yang sama, tapi mengambil jurusan yang berbeda. Si Doi orangnya enak banget diajak temenan. Selain baik, dia juga pintar dan rajin. Doi punya watak yang keras, gerusa-gerusu, dan tidak sabaran. Ricky ini sebenarnya mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki banyak orang. Kelebihan itu ialah bisa melihat makhluk gaib. Orang bilang dia indigo, tapi sebagian orang bilang dia adalah titisan dari simbahnya atau leluhurnya, yang konon adalah seorang pendekar. Wah, diam-diam tidak bisa diremehkan anak ini. Gue punya julukan ke Ricky, yaitu temannya Demit atau makhluk gaib. Beda dengan Ricky, meskipun gue sedikit bisa melihat barang-barang yang tak kasat mata atau gaib, tapi gue sebenarnya orangnya sedikit penakut. Yang jadi aneh, gue punya kemampuan untuk melihat barang-barang gaib itu sejak lahir, tanpa harus belajar. Memang anugerah Tuhan yang tak ternilai harganya, tapi juga terkadang bikin merinding tak terkira. Di dalam warnet, malam itu warnet cukup ramai, dijejali orang hampir seluruhnya anak muda. Ada yang main game online, browsing artikel, ngerjain tugas, cari-cari artikel, dan bahkan ada yang buka bokep. Tentunya pakai VPN kan? Meskipun harus diam-diam dan sedikit ditutupi, sudah tidak memperdulikan lagi undang-undang ITE yang membuat sebagian public figure meradang. Terdengar sayup-sayup lagu dari speaker kecil yang ditaruh di pojok atas ruangan, membuat suasana semakin gayeng dan nyaman. Mas, panas, nyalakan kipasnya, pinta cewek yang duduk dekat penjaga warnet. Si penjaga langsung sigap menyalakan kipas angin yang ada di ruangan. Tidak ada AC, maklum, warnet dengan tarif ekonomi. Dua kipas angin di atas plafon ruangan mulai berputar-putar memberikan sedikit hembusan angin, mengusir panas yang ada di ruangan. Mas, nanti tutupnya sampai jam berapa? Tanya Fandi kepada penjaga warnet. Santai mas, masih lama, jam 12, jawab penjaga warnet. Waktu itu masih menunjukkan pukul setengah 8 malam. Seiring bertambahnya malam, satu demi satu pelanggan warnet mulai meninggalkan tempat. Kami harus ngebut cari artikel buat tugas kuliah. Duh, capek banget rasanya. Tak terasa, sudah jam 12 malam, dan tinggallah kami berdua yang ada di warnet tersebut. Mas, udah jam 12, waktunya tutup, tegur penjaga warnet. Bentar mas, tinggal dikit, jawab gue sambil memelas. Ya udah mas, saya tinggal cari kopi di warung kopi depan, titip warnet sebentar, ucap penjaga warnet. Enggak mas, jawab kami berdua. Penjaga warnet dengan tubuh kecilnya berjalan konten menahan kantuk keluar dari warnet dan membiarkan kami berdua yang lagi asik cari artikel. Suasana dalam warnet mulai mencekam. Hanya kami berdua
tidak ada manusia yang lain. Hembusan angin dari kipas meliuk-liuk menyelimuti seisi ruangan. Sepi, hening, tidak ada suara. Bahkan dua speaker yang tadi menemani telah senyap. Merinding, bulu kuduku mulai meresahkan hati. Seakan-akan ada yang mengawasi kami berdua. Tapi gue tidak tahu. Rick, suasananya kok beda? Ada apa ini? Tanya gue. Apa? Nggak ada apa-apa, timpal Ricky. Tiba-tiba terdengar samar-samar suara daun pintu kamar mandi di ujung ruangan. Kamar mandi yang sangat kecil terselip di pojok ruangan. Maklum, engsel pintu jarang diberi pelumas dan harus ekstra keras menopang daun pintu kayu. Lampu di dalam kamar mandi mati, tapi ada bau aneh menyeruak. Rick, orangnya keluar, baunya amis, bilang gue sambil sedikit ketakutan. Apa Ki? Yang ngintip dari kamar mandi? Biarkan, kalau ganggu kita tebas saja, jawab Ricky sambil menunjuk ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi samar-samar terlihat sosok hitam besar dengan mata merah melotot dan gigi runcing bersimbah darah menatap dalam ke arah kami berdua seolah kami mangsa buruannya. Gue pun berusaha menutup mata rapat-rapat sambil menyandarkan kepalanya ke punggung Ricky dengan sedikit ketakutan. Tak biasanya makhluk seperti itu menghuni kamar mandi. Mata merah terbelalak terus-menerus menatap ke arah gue. Semakin dilihat, semakin seram. Serem banget, gerutu gue sambil masih menutup matanya. Ricky tidak menghiraukan bisikan gue. Kelihatannya merasa risih dengan kelakuan gue yang terus-menerus menempelkan mata gue ke punggung Ricky. Cok, agak geser Rick, risih loh, gerutu Ricky. Gue masih bertahan menutupi mata dan sembunyi di balik punggung Ricky. Hingga tiba-tiba ada suara pintu terbuka. Suara lirih muncul. Spontan gue terperanjat dan terjatuh dari kursinya. Penjaga warnet muncul dari pintu masuk tanpa memberi apa-apa dulu. Tentu saja kami berdua kaget. Bahkan untuk gue bisa dibilang shock. Hingga gue tidak bisa mengendalikan posisi duduk yang nyaman. Takut, kaget, jengkel, dan gregetan campur jadi satu. Loh, kenapa mas? Kata penjaga warnet sambil berlari kecil menghampiri Ricky dan gue. Gak apa-apa mas, tadi sampean tuh mas. Gue cuma kaget aja, tak pikir, kata gue sambil meringis menahan sakit. Begitu aja takut, saut Ricky sambil memapah gue bangun. Iya mas, saya. Udah jam 1:30, waktunya tutup. Besok dilanjut lagi. Kami buka jam 7 pagi. Sorry ya. Jelas penjaga warnet berbadan kurus itu. Kami bergegas mengambil flash disk dari tas kecil. Gue langsung tancapkan flash disk ke CPU dan mengcopy semua artikel dan kerjaan kami hingga tidak ada satupun yang tertinggal. Kerjaan kami malam ini cukup penting untuk tugas kuliah dan masa depan kami. Setelah selesai beres-beres, gue menghampiri penjaga warnet dan membayar jasa sewa warnet malam itu. Gue sedikit lega karena banyak bahan yang telah kami kumpulkan. Kemudian kami langsung keluar dari warnet, meninggalkan penjaga warnet, ditemani makhluk penjaga kamar mandi. Semoga demi kamar mandi tidak menghantui sang punya warnet ini. Malam itu sudah menunjukkan pukul 1:30 dini hari. Ricky yang memakai motor jadul andalan memboncengkan gue. Malam semakin dingin, sunyi, dan hening di setiap sudut tempat. Kami berdua sangat lelah seharian mencari bahan untuk tugas dari kampus di warnet. Ingin rasanya hati beristirahat sejenak. Gue berpikir untuk mencari warung kopi. Tapi malam itu gue berpikir, mana ada warung kopi jam segini masih buka, kalau tidak ke pasar. Rick, ayo ngopi dulu ke pasar, ajak gue. Oke, sip, timpal Ricky. Akhirnya kami pergi menuju ke salah satu pasar yang berada satu jalur dengan arah kami pulang. Lumayan jauh dari warnet tadi. Ricky memacu motor menerobos dinginnya angin yang menusuk tulang dan gelapnya malam sambil membonceng gue di jok belakang. Gue berpegangan erat menahan dingin dan sedikit takut dengan kejadian di warnet tadi. Dari sini gue melihat pasar yang sudah ramai dengan penjual mulai menata dagangannya dihiasi dengan gemerlap lampu hemat energi 13 watt, yaitu pasar di kecamatan sana.
Pasar tradisional dengan sedikit kumuh dan becek pemandangan jalannya memang terlihat indah dari kejauhan. Biasanya orang-orang menyebut dengan pasar Kempiang. Sesampainya di pasar Kempiang, pasar sudah mulai ramai, meskipun dinginnya malam masih sangat terasa menusuk tulang. Para pedagang mulai menyiapkan dagangannya. Ada yang menurunkan dagangannya dari becak motor. Ada juga yang masih tawar-menawar di sebelah mobil pick-up. Mobil itu masih penuh sayuran. Bahkan ada yang tertidur lelap di antara tumpukan dagangannya. Pemandangan yang cukup menakjubkan. Perjuangan seorang hamba demi menafkahi keluarganya. Sejenak Ricky menghentikan motor bututnya di depan pasar tradisional sambil kepalanya tengok-tengok kanan kiri melihat situasi. Tampak agak jauh dari kami berhenti, terlihat pedagang dan bakul sayur sedang bercengkrama. "Terong ini per kilo berapa, Kang?" tanya pembeli. "Halayo, seperti biasanya saja," jawab pedagang sayur. "Ya sudah, 20 kilo, diangkatkan sekalian ya," pinta ibu pembeli. "Siap, Mbak Yu," timpal Pak pedagang sambil menimbang dagangannya. Percakapan tersebut sayup-sayup terdengar dari kejauhan. Akhirnya, pandangan kami tertuju pada dua warung yang berada di pojok pasar. Ada perbedaan yang agak menonjol di antara dua warung tersebut. Warung yang berada di sebelah tempat parkir bercat kuning dengan penerangan yang cukup biar atau terang dengan dilengkapi free wifi khas warung G yang digandrungi anak-anak muda saat itu. Sedangkan satunya warung kopi biasa dengan penerangan agak redup dan kelihatan pengunjungnya orang-orang yang cukup berumur. Kami putuskan memilih warung G untuk berngopi ria. Di samping harganya murah, ada wifi-nya juga. Warung ini menyediakan kursi kayu berbentuk L, memutari meja utama. Sedangkan kursi dan meja kayu terpampang rapi di depannya, berjumlah 4 set. Kami pun berjalan sambil mendorong motor butut Ricky ke arah warkop tersebut, karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami berhenti. Pengunjung saat itu sudah sepi, karena waktu sudah larut malam menjelang subuh. Hanya terlihat 3 orang pengunjung yang kulihat duduk di kursi utama, sambil menghisap rokok dalam-dalam dan ngobrol satu sama lain. Suasana di malam itu sungguh tentram dan santuy. Meski tampak sepi, warkop itu bersih, dihiasi cahaya yang terang, menambah kenyamanan para pengunjung. Tujuan utama kami mampir di warung kopi tersebut tak lain hanya untuk menghilangkan penat, karena dari siang hingga dini hari kami berkutat dengan tugas kuliah. "Kopi susu 2, pesan gue pada penjaga warkop." "Iya mas, tunggu sebentar," jawabnya. Hanya itu yang bisa kami pesan, 2 cangkir kopi. Masalahnya uang kami hanya cukup untuk beli 2 cangkir kopi saja. Rokok pun tinggal 6 biji lusut dan tidak enak dipandang. Nasib boy. Semakin pagi pasar semakin ramai. Para pengunjung mulai berdesakan dan terlihat terburu-buru. Mereka adalah pedagang-pedagang yang membawa motor dan sepeda pancal. Mereka lagi berbelanja untuk diecar kembali ke kampung sekitar. Sungguh riuh suasana pasar Krempiang di pagi itu. Di warkop, suasana semakin asik dan gayeng. Kami seruput kopi susu masing-masing diiringi kepulan asap dari rokok favorit kami, yaitu rokok gudang garam, yang sedang kami hisap dalam-dalam sambil menikmati suasana pasar di saat malam menjelang pagi. Hening tanpa ada satu kata pun keluar dari bibir kami berdua, hanya kepulan asap yang menyebar di sudut tempat kami duduk. Saat minum kopi, gue merasakan pahitnya kopi diselingi manisnya susu yang sedikit demi sedikit kami seruput, seperti suasana hati yang sedang gue rasakan saat ini. "Gimana Rick?" tanya gue. "Gimana apanya?" timpal Ricky. "Ya hidup kita berdua. Kuliah jalan, kerja juga sudah, tapi aku merasa masih kurang," tanya gue. Ricky hanya menatap kosong ke arahku dengan jawaban pendek yang terlempar dari mulutnya. "Oh, Cok," ucap gue kesal. Tapi Ricky tidak merespon sama sekali. Kemudian, "Rick, kok suasananya agak aneh ya?" tanya gue. "Aneh apanya?" "Biasa," jawab Ricky. "Rasakan hembusan angin malam ini. Ada yang aneh. Kelihatannya bakal terjadi sesuatu,"
Jelas gue pelan. Angin berembus pelan, namun tidak seperti biasanya. Perasaan Ricky juga demikian. Memang ada yang aneh dengan malam ini. Meskipun demikian, Ricky pun tidak menanggapi serius perkataan gue, karena lagi sibuk merasakan nikmatnya hisapan rokok penghabisan. Gue tetap memperhatikan suasana pasar dengan serius, seperti detektif yang tidak mau kehilangan buruannya. Ricky sebenarnya juga merasakan suasana yang aneh malam itu. Suasana samun, bikin orang merinding. Biasanya ada makhluk gaib yang sedang jalan-jalan. Bulu kuduk pun terasa berdiri sendiri, meskipun Ricky tidak merasa takut sama sekali. Sesaat gue tertegun, dan pandangannya fokus ke arah kanan, kepada sosok pria dewasa, memakai baju dan celana warna hitam. Umur sekitar 40-an. Dia berjalan dari arah parkiran pasar, dengan tenang, namun bertingkah agak aneh. Tangan pria itu berada di belakang pinggul dengan jari jemari, saling berpegangan satu sama lain. Nampak seperti posisi menggendong. Ternyata pria itu menggendong seorang anak kecil dengan ciri tinggi 40 cm, berkepala botak, memakai kancut warna putih, berkulit kuning pucat. Anak kecil itu menengok ke arah kami berdua sambil tersenyum. Ricky mengira itu adalah anak pria tersebut, jadi Ricky sendiri tak begitu peduli dengan anak itu. Tapi tidak dengan gue yang harus memantau gerak-gerik pria berpakaian hitam itu. Tiba-tiba pria yang baru tiba itu berhenti di depan warkop di mana kami sedang ngopi dan menurunkan anak yang sedang digendongnya. "Ayo nak, waktunya bekerja," perintah pria itu dengan suara pelan. "Nggih bos," jawab anak kecil itu sambil turun dari gendongannya. Percakapan mereka berdua terdengar samar-samar karena riuh para pedagang di pasar tersebut. Anak kecil itu pun turun dari gendongan tuannya dan diam terpaku. Gue terus memperhatikan mereka berdua dengan sedikit takut. Gue menggeser posisi duduk mendekati Ricky. Ricky juga terheran-heran melihat pemandangan tersebut. Seorang anak kecil yang dipaksa bapaknya bekerja. Padahal kami berdua tidak pernah diperintah orang tua bekerja, namun kami sendiri yang ingin bekerja untuk membantu beban orang tua. Kami menyadari kalau kami hanya berasal dari keluarga sangat sederhana yang ingin merubah nasib. Apa yang ada di benak bapak itu tragis sekali. "Ayo jalan, waktunya cari uang," perintah pria itu. Kemudian anak kecil itu pun mulai berjalan pelan ke arah para pedagang yang sedang sibuk menjajakan dagangannya. Gue merasa aneh dengan kejadian itu dan tidak habis pikir dengan kelakuan pria tersebut. Tapi Ricky dengan sikap cuek tingkat dewanya tidak memperdulikan kejadian tersebut. Ricky merasa itu urusan orang lain, bukan urusan kita, dan kita tidak boleh ikut campur urusan orang lain. Dosa, urus diri kita sendiri agar jadi manusia yang baik untuk dunia dan akhirat. Seiring dengan hisapan terakhir rokok di tangan Ricky, akhirnya mata ini terpengaruh juga dan mulai memperhatikan gerak-gerik anak kecil yang sedang berjalan menuju kerumunan para pedagang. Ternyata apa yang menjadi kekhawatiran gue mulai menampakkan kebenarannya. Anak kecil aneh itu berjalan mengendap-endap ke lapak pedagang ikan di pinggir jalan. Anak gundul tanpa baju itu pun pelan tapi pasti berjalan menuju ke arah belakang pedagang. Dia mulai berjalan mendekati pedagang tersebut dari arah belakang, santai, tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Lama-kelamaan Ricky sama gue saling bertatap mata, saling memainkan kode curiga. Akhirnya kami seakan sudah sama-sama mengerti ada hal yang aneh di sekitaran pasar ini. "Loh, apa itu Rick?" tanya gue pelan. "Loh, tuyul iku cok, tuyul, tuyul." "Diam dulu," jawab gue setengah kaget dan menunjuk ke arah tuyul tersebut. Gue minta Ricky untuk mengikuti gerak-gerik anak kecil tersebut. Gue akan mengawasi dari warkop saja, karena nggak tega dan sedikit takut, gilah gue. Ricky keluar dari warkop, mulai mengawasi dan mengikuti gerak-gerik anak kecil itu, terus mengawasi dan tidak mau kehilangan mangsanya. Ricky berjalan pelan-pelan mendekati tuyul itu untuk memastikan apa yang dilakukannya. Ternyata tuyul itu sedang mengambil satu lembar uang kertas dari tempat penyimpanan uang yang diletakkan di bawah dagangan tanpa ada hambatan sedikit pun. Tuyul itu tersenyum sambil membawa hasil operasinya. Pedagang ikan yang menjadi korban
tidak menaruh curiga sedikit pun terhadap apa yang sedang terjadi pada dirinya. Setelah memastikan kelakuan anak itu, Ricky kembali menghampiri gue yang ada di warkop. "Van, tuyul itu lagi operasi. Dia ambil uang pedagang ikan yang di ujung seberang jalan tuh," jelas Ricky. "Loh, iya tah?" tanya gue memastikan. "Gue lihat dengan mata kepalaku sendiri, Van. Asli itu, Cok," sahut Ricky. Gue langsung mengarahkan perhatian ke arah tuyul yang lagi operasi. Dia masih berada di dekat pedagang ikan yang jadi korbannya. Memang benar perkataan si Ricky. Ricky pun tidak sabar dengan kejadian itu. Dia meminta gue untuk tetap duduk di warkop, sedangkan Ricky akan menangkap tuyul sialan itu. Siapa tahu uang yang dia dapat belum dikasihkan tuannya, hingga kita bisa palakin sekalian, mumpung lagi bokek. Gue berdua emang lagi bokek banget, beli makan sepiring berdua pun tidak bisa. Tapi gue belum setuju dengan rencana Ricky. "Anjing lo, Rick, tuyul dipalakin, dasar gila," kata gue. "Bebas, biar tahu rasa tuh tuyul sama tuannya," kata Ricky sambil berjalan ninggalin gue sendirian. Ricky kembali lagi menuju pedagang ikan seakan-akan mau beli ikan. Tidak lama kemudian mataku melihat dari jauh, samar-samar Ricky beneran menyeret sosok tuyul itu ke tempat kami. Ricky langsung mengikat tuyul itu di samping tempat duduk kami, tentunya dengan tali goib yang ia miliki. Tali goib tak kasat mata yang hanya bisa diikatkan kepada makhluk tak kasat mata. "Anjing lu, Rick, mau lu apain sih bawa gituan?" tanya gue. "Diem, Cok, kita juga lagi kere kan," kata Ricky sambil ngikat tuyul. "Mau lo palakin bener tuh tuyul, Rick? Edan lo, bener-bener ngawur lo, Cok," tanya gue agak keras ke Ricky. "Lu mana duitnya? Bagi sini," bentak Ricky pada tuyul. Nggak ada, bos," jawab bohongnya si tuyul. "Kalau lu pengen hidup, serahin uang tadi atau lu bakar di sini. Pilih mana?" ancam Ricky. Jangan bos, ampun bos," teriak tuyul itu ketakutan. Terlihat dari jauh pemilik tuyul tersebut berdiri celingak-celinguk dan jalan mondar-mandir mencari tuyul tersebut. Seketika tahu gue dan Ricky, sosok pria itu dengan langkah cepat melarikan diri entah kemana. Gue berpikir mungkin pria itu takut ketahuan, karena jika warga pasar tahu hal ini, mereka pasti akan dimasa satu pasar. Pada saat ketakutan karena diancam dibakar. "Mana uangnya? Kamu ambil dari mana uang itu, Cok?" tanya Ricky dengan nada tinggi. Ampun bos, aku tadi ambil di pedagang ikan pindang," jawab tuyul dengan ketakutan. Akhirnya tangan si tuyul itu nyerahin uang selembar 100 ribuan ke Ricky dengan ketakutan dan gemetar tangannya. Gue dari dekat samar-samar kelihatan lama-lama uang itu menunjukkan wujud aslinya, sama seperti uang yang kita pegang. Gue kaget karena baru seumur-umur baru sekarang gue tahu uang dari tuyul bener-bener ada dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. "Gila lu, Rick, asli gila lu. Masa pencuri lo palak?" kataku sambil geleng-geleng kepala. "Ah, bodo amat, yang penting uang ini bisa buat makan. Lagian sudah lapar banget gue," kata Ricky. "Lo lapar gak?" tanyanya kepada gue. Kemudian Ricky memesan 2 porsi pecel ke warung sebelah. Hati merasa senang saat itu karena dapat uang untuk membeli makan. Di sela kita makan, "Begini, namanya preman, malak setan. Jangan orang susah saja yang dipalak," candanya dengan senyum. Kita makan dengan lahap waktu itu. Maklum, lagi lapar berat. Soalnya gue saja nambah 1 porsi lagi. Selesai makan, gue lihat tuyul yang tadi diikat sama Ricky sambil menyalakan sebatang rokok. Gue perhatikan tuyul itu baik-baik. Sepertinya ada sesuatu dengannya. Si tuyul mulai komat-kamit seperti dukun, merapalkan mantranya. Entah apa yang sedang dia perbuat. Ricky tak menghiraukan sikap tuyul tersebut sambil menengok es teh yang dia pesan. Pagi-pagi kini minum es teh, sungguh aneh si Ricky ini. "Biarin, gak bakalan lepas tuh setan, aman Van," jawabnya sambil melanjutkan minum es teh. Kepala Ricky menengok ke arah tuyul yang terikat tersebut dan berjalan pelan menghampirinya sambil menunduk dan mendekatkan mulutnya. Akhirnya dia curiga dengan kelakuan tuyul yang komat-kamit terus,
seperti hendak memanggil tuannya. Lo mau panggil juragan lo apa? Tanya Ricky. Dengan terbata-bata, si tuyul menjawab, iya bos. Setan ini benar-benar harus dikasih pelajaran, gumam Ricky. Juragan lo siapa? Di mana? Tanya Ricky dengan suara keras dan tatapan marah. Di daerah pegunungan bos, di ujung bos, sahut si tuyul sambil menunjukkan ke arah selatan. Di mana cowok? Jangan muter-muter kalau ditanya, setan, bentak Ricky. Dengan muka jengkel, Ricky berjalan meninggalkan tuyul yang sedang terikat, menuju ke warung sebentar untuk membayar makanan dan minuman dengan uang hasil palakan. Gue duduk dan hanya menikmati rokok sambil ngeliatin tingkah Ricky yang lucu kalau marah sama setan. Ia sambil senyum-senyum kenyang dan habis ini bisa tidur nyenyak. Sehabis bayar makanan, gue dan Ricky nyamperin lagi tuyul laknat. Ricky dengan tatapan marah dan melotot ke arah tuyul itu. Jawab apa enggak, setan? Bentak Ricky lebih keras lagi. Di selatan pulau ini pak bos, kata tuyul dengan tergagap dan ketakutan. Sudah, tidak usah banyak bacot. Mukamu aku bakar saja kelamaan jawabnya kamu. Buat kesel saja, kata Ricky sudah sangat marah yang siap membakar tuyul tersebut. Jangan bos, rintih si tuyul dengan muka pucat memelas dan mulai menangis. Si tuyul pun mulai bercerita panjang lebar. Menurut pengakuannya, dia berasal dari selatan provinsi ini, di Kabupaten Rahasia, Kecamatan Rahasia, di Desa Rahasia, arah ke gunung, dekat dengan laut. Dia terlihat pasrah dengan nasibnya dan kelihatannya tidak berbohong. Mendengar cerita tersebut, Ricky kembali bertanya, "Lah, gitu jawabnya dari tadi, kan enak. Ngomong gak usah muter-muter kayak kipas angin ahai." Setan, anjing, jawab Ricky dengan nada emosi yang mulai melandai. Aku bukan setan anjing bos, aku tuyul bos, kata tuyul ingin membenarkan perbedaan dia dengan setan dan anjing. Sudah tahu aku, jancok kalau kamu itu tuyul. Itu tadi kelakuanmu yang kayak anjing cok. Kamu kalau bawel, tak bakar sekalian ya, bentak Ricky dengan keras, mulai emosi lagi. Sabar Rick, tuyul itu gak pernah makan bangku sekolahan, makanya sukanya ngeyel kayak lo. Canda gue untuk menurunkan emosi Ricky. Wah, semraimu Van, jawab Ricky. Sudah, gimana enaknya ini Van? Tuyul ini mau diapakan? Jelas yang bawa dia kemari tadi sudah kabur, tanya Ricky. Bawa ke rumah lo saja Rick, rumah lo kan kosong, pinta gue. Masuk juga saran lo Van. Ayo kita masukin botol saja nih bocah, cerocos Ricky. Kami berdua mulai persiapan untuk memasukkan si tuyul ke dalam botol. Gue ambil botol bekas air minum dari dalam warkop. Ricky sudah bersiap-siap. Van, mana botolnya? Tanya Ricky. Sabar Rick, ini botolnya, sahut gue. Setelah Ricky dan gue sedikit ritual, akhirnya kami berhasil memasukkan tuyul tersebut ke botol bekas dengan menempel segel gaib tentunya. Dengan demikian si tuyul sudah tidak bisa apa-apa dan yang penting tidak akan kabur. Tapi ada satu yang mengganjal di pikiran gue, tuyul ini mau diapakan. Ayo Van, kita langsung pulang, kita urus tuyul ini di rumah saja. Lagian gue sudah ngantuk nih, besok juga masih ada kuliah pagi, pinta Ricky kepada gue. Besok saja habis kuliah Rick, kita tentuin lagi nasib tuyul ini, sahut gue. Oke, sekarang pulang ke rumah sendiri-sendiri aja, kata Ricky. Sip, lagian aku besok juga mau antar adik sekolah dulu, jawab gue sambil menguap karena menahan kantuk. Tak lama kami berdua beranjak dari warkop tersebut untuk pulang. Ricky mengambil botol bekas air minum yang berisi tuyul dan menaruhnya ke dalam tas. Gue berjalan di belakang Ricky. Dia mulai menyalakan motor bututnya. Motor tak mau menyala. Gue juga heran. Dari tadi motor tidak bermasalah, tapi sekarang tiba-tiba ngadat. Kenapa Rick? Tanya gue. Cowok, pasti tuyul kurang ajar ini bikin ulah, sahut Ricky. Kemudian ngambil botol yang ada dalam tasnya dan komat kamit sebentar. Setelah itu, motor mulai dinyalakan. Alhamdulillah bisa nyala dan kami pun pergi meninggalkan pasar Krempyang.
Pagi ini, kami berdua berangkat ke kampus seperti biasa. Kami berdua juga kuliah seperti biasa, tidak ada yang berbeda. Sekitar pukul 4 sore, perkuliahan kami selesai. Gue dan Ricky bergegas ke rumah Ricky yang tak jauh dari kampus, cukup 10 menit dengan naik motor butut. Motor tua nafas muda pun kita pacu dengan cepat. Sesampainya di rumah Ricky yang sepi, kami berdua langsung ke kamar Ricky. Terlihat posisi botol bekas air minum yang dihuni oleh tuyul masih tetap berada di tempatnya, tanpa ada pergeseran sedikit pun. Karena si tuyul jelas tidak mampu membuka segel gaib yang kami pasang tadi malam. "Aman, Van?" kata Ricky sambil melihat botol. "Oke, sip," jawab gue. Botol tetap aman sama isinya saat itu. Masih terlihat tuyul kecil lagi duduk sambil mendekap kedua kakinya. Tidak bisa berbuat apa-apa, hanya termenung meratapi nasib. "Van, makan dulu yuk. Tak bawa ke depan semua ya makanannya. Lagian habis ini kita masih ngurus setan di kamar gue. Berat kerjaannya ntar," kata Ricky sambil berjalan ke arah dapur. "Oke Rick, gue ngikut saja dah. Lu kan tuan rumahnya," jawab gue. Suasana rumah Ricky tak begitu besar. Bercat putih menghadap ke selatan, nampak asri dan rindang. Di rumah itu ada 1 kamar utama, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 dapur yang persis bersebelahan dengan musola keluarga. Gue pun sebenarnya betah tinggal di situ. Gue dan Ricky makan di ruang tamu sambil ngobrol tak tentu arah, ngelantur dan suka-suka gue. "Ternyata enak Rick, bikin kenyang dan tak harus bayar," celoteh gue. "Raimu Van, biasa saja," sahut Ricky. Selesai makan, kita bersuci dahulu dan melakukan ritual menurut keyakinan kami. Sehabis itu Ricky mengeluarkan botol berisi tuyul dari kamarnya tersebut ke ruang tamu. "Woi, bangun woi, molor mulu," kata Ricky sambil tangannya menggoyang-goyangkan botol bekas itu. "Aduh bos, kaumku kalau malam kerja bos. Kita kerjanya malam, siang kita tidur bos," jawab tuyul dengan posisi tiduran. "Loh, kamu berani bantah Yul?" jawab Ricky dengan mata melotot. "Sudah Rick, biar aku saja yang tanya. Lo gak bikin selesai masalah, yang ada malah emosi mulu isinya," jawab gue. "Yul, nama kamu siapa? Kamu punya nama kan?" tanya gue. "Iya bos, biasanya juraganku panggil aku Andre," jawab tuyul. "Cuk, gila, nama tuyul kayak nama artis. Asli setan, setan lu," gumam gue sambil sedikit ketawa. Seketika Ricky ikut tertawa. "Kamu di sini ikut siapa? Juragan kamu?" tanya gue. "Itu Pak Tikno bos, itu di desa sana, itu desa sebelah," jawabnya sambil duduk dengan menundukkan kepala pelontosnya. "Loh, aslinya dari mana?" tanya gue lagi. "Ya yang kemarin itu bos," jawab tuyul. "Oh dari sana toh?" tanyaku untuk meyakinkan jawaban tadi malam. "Bener, di kecamatan sana," lanjut gue. "Bener bos," jawabnya dengan kepala manggut-manggut ke depan. "Desa mana?" tanyaku lagi. "Desa sana bos, yang ada gunungnya di selatan desa, pas langsung laut itu bos," jawab tuyul dengan muka agak meyakinkan. "Rick, coba lo cek Google Map, ada gak nama desanya di kabupaten itu?" Pintaku kepada Ricky untuk cek valid tidaknya jawaban si Andre tuyul ini. "Oke Van," sahut Ricky. Interogasi pun berlanjut. "Kamu di sana ngabdi ke siapa?" tanya gue. "Ke Mbah Parmin bos," jawabnya pelan. "Setan kayak kamu di sana ada banyak?" tanya gue lagi. "Banyak bos, macem-macem," jawab tuyul. "Oh, seberapa banyak Dri?" tanya gue. "Ya ratusan bos, aku sendiri nggak tahu pastinya. Kalau sekarang jelas itu tuyul. Ratusan, lebih," sahut Ricky sambil ketawa tak percaya. "Memang ada perbedaan di sana?" tanyaku. "Ya adalah bos, kelas-kelasnya. Ada yang kelas 1, 2, 3, sampai kelas 6. Tiap kelas mempunyai kemampuan ngasilin duit berbeda-beda. Misalnya nih bos, kalau kelas 1 bisanya ambil maksimal sehari 100.000.
Kalau kelas 6 mah bisa sampai 2 juta bos sehari, terang si Tuyul. Oh, kayak anak sekolah SD pakai kelas segala, gumam gue dengan manggut-manggut, mencoba memahami bisnis laknat ini. Terus lo dibeli atau dimaharin sama Pak Tikno berapa Yul? Tanyaku lagi. 1.700.000 bos, jawab Tuyul. Lo sendiri di sini sehari ngasilin berapa duit? Tanyaku lagi. 200.000 bos, jawabnya lagi. Jadi kelas 2 dong lo di sana, kata gue. Iya bos, bener, jawab Tuyul. Ketika gue interogasi si Tuyul, Ricky sedang sibuk dengan HP-nya untuk mencari lokasi yang disebutkan si Tuyul. Tak lama kemudian, Van, ada nih desanya. Beneran kata si Tuyul Andri tuh, kata Ricky sambil pegang HP. Sip, jawab gue. Yul, kira-kira bisa nggak aku sama Ricky ketemu Mbah Parmin di sana? Tanya gue. Bisa bos, jawab Tuyul. Kira-kira minggu depan gimana? Tanya gue lagi. Sebentar bos, gue mau hubungi dulu sama Tuan Parmin dulu, sahut si Tuyul. Si Tuyul terdiam sejenak sambil komat kamit. Sepertinya dia lagi jelasin sama Mbah Parmin kalau gue dan Ricky mau ketemuan. Gue menunggu sekitar 15 menit sambil liatin Google Map-nya yang ada di HP Ricky. Jauh Ricky nih? Tanya gue. Iya Van, kalau menurut Mbah Google ini perjalanan sekitar 6 jam dari sini, terang Ricky. Kemudian tiba-tiba si Tuyul menyela. Bos, 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 kata Tuyul memanggil. Ada apa Yul? Sudah tah? Tanyaku. Sudah bos, Mbah Parmin adanya hari Minggu. Dia sudah siap bos dikunjungi, jawab Tuyul. Gila bener nih orang, mau ketemu aja pakai janjian segala. Tidak hanya dunia nyata yang butuh manajer, dunia gaib pun butuh. Hebat benar dunianya ini, gue terheran-heran. Kelihatannya gayung bersambut, kita bisa ketemu tuannya si Tuyul. Sekalian jalan-jalan agak jauhan dikit, biar si motor butut tambah sehat. Kita pun mulai menyusun rencana. Gimana Van, lo minggu ini ada acara nggak? Tanya Ricky. Nggak ada Rick, aman, free, jawab gue. Sama dong, gue juga lagi free nih, jawab Ricky. Setelah interogasi dengan si Tuyul selesai, kami berdua melakukan persiapan untuk pergi ke sana minggu depan. Gue sempat berpikir, nih Tuyul suruh nyolong lagi apa gimana ya enaknya buat ongkos di jalan. Tapi gue kan gak ada kontak sama si impunya. Mending gak usah lah, daripada kena karmanya. Minggu pagi pada tanggal yang sudah ditentukan, kami berangkat dari rumah Ricky ke daerah sana dengan motor andalannya. Gue sangat berharap motor butut itu bisa sampai ke sana dengan selamat, karena kami harus melalui tanjakan seram yang penuh dengan cerita magis. Tetapi Ricky sangat percaya diri bahwa tidak akan ada apa-apa yang bisa merintangi perjalanan kami berdua kali ini atas izin Allah, dan dia juga seorang mekanik meskipun amatiran. Perjalanan kami cukup panjang karena harus melewati gunung dan lembah kayak Ninja Tori. Motor kami harus menerobos hutan yang sangat sepi. Sesekali terdengar suara binatang dari dalam hutan. Motor gue terus berjalan stabil, tidak ngebut, dan juga tidak terlalu pelan. Sesekali kami terhenti di tengah hutan sambil menikmati sejuknya udara hutan dan menengguk air minum yang sudah kami siapkan. Bawa bekal biar tidak terlantar, hitung-hitung meniru anak-anak PAUD. Ketika kami berhenti sebentar di jalan yang membelah hutan untuk menghilangkan penat dan beranjak mau berangkat kembali, tiba-tiba motor kami gak mau dinyalakan. Wah, kita sudah disambut nih, gerutu gue. Santuy Van, gue tak izin dulu kalau cuma mau berkunjung, jelas Ricky. Ricky terdiam sejenak sambil komat kamit. Gue tidak tahu lagi baca apaan yang dirapalkannya. Tapi tak lama kemudian Ricky menyuruh gue untuk menyalakan kembali motornya. Alhamdulillah, motornya hidup kembali. Kita lanjutkan perjalanan kembali. Gue dan Ricky beberapa kali juga harus istirahat di SPBU dan masjid, sekedar meluruskan punggung. Yang lebih penting lagi, biar si motor butut bisa istirahat, mendinginkan mesinnya. Perjalanan masih belum selesai. Setelah sampai di kota sana,
Kami masih harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam lagi ke desa Situyul tersebut. Ternyata memang benar, mulai dari kecamatan sana menuju ke desa tersebut, jalannya yang ada nanjak terus. Seketika masuk desanya pun, kami harus lewat jalan setapak. Untungnya kami masih bisa bawa motor dengan medan jalan setapak. Minggu jam setengah 4 sore, setelah menempuh jalan setapak yang hanya bisa dilewati motor, gue dan Ricky berhenti di warung tengah perkampungan. Suasana desanya sangat asri, masih hijau, dan nampak belum terjadi polusi pabrik. Beda dengan keadaan yang ada di kota. Kami pun singgah di warung tersebut dengan niatan istirahat, ngopi, dan mencari informasi tentang Mbah Parmin. "Pak, kopi hitam 2," pesen gue. "Oh iya mas," jawabnya. Kami duduk di dalam warung dan mulai membakar rokok gudang garam kami. Beberapa menit kemudian kopi pun tiba di meja kami. Sambil menyeruput kopi hitam yang kelihatannya nikmat dan mantap, kami mulai tanya-tanya tentang Mbah Parmin. Pemilik warung sempat menanyakan tujuan kami berdua mencari Mbah Parmin. Menurut dia, banyak orang yang mencari Mbah Parmin dengan berbagai macam keperluan. Gue pun bercerita kalau kami berdua pengen ketemu beliau hanya untuk main saja dan tidak ada maksud apa-apa. Namun pemilik warung sedikit curiga dengan kami berdua. "Kamu mau beli apa di situ?" tanya pemilik warung. Dengan polos gue tanya balik, "Loh, emang jualan apaan Mbah Parmin, Pak?" Kemudian pemilik warung dengan suara pelan menjelaskan sedikit tentang Mbah Parmin yang jualan tuyul, babi ngepet, dan masih banyak lagi. Intinya adalah pesugihan. Di kampung itu Mbah Parmin sudah terkenal dengan sesuatu yang berbau pesugihan. Masih menurut pemilik warung yang dari tadi duduk di kursi sebelah gue, mengisahkan bahwa Mbah Parmin mempunyai akses langsung dengan para pemilik makhluk gaib tersebut dan menjadi orang kepercayaannya. Selain itu, Mbah Parmin juga sangat terkenal sebagai dukun sakti yang sering dimintai bantuan. Beliau juga tinggal jauh dari keramaian, menyendiri di hutan. Gue merasa senang sudah mendapat sedikit info dari gambaran tentang Mbah Parmin. Setelah itu gue membayar kopi, lalu kita melanjutkan perjalanan ke arah rumah Mbah Parmin yang sudah ditunjukkan oleh pemilik warung, ke arah ujung selatan dusun. Motor kami terhenti ketika sampai di rumah terakhir ujung dusun, karena hanya terlihat jalan setapak yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Kami memperhatikan sekeliling sebelah kanan kiri, sudah tidak ada rumah lagi. Suasana semakin mencekam bikin bulu kuduk berdiri. "Rik, kita ndak salah jalan nih. Kok ndak ada rumah sama sekali?" tanya gue ke Ricky. Tapi Ricky bersikuku kalau jalan yang diambilnya benar dan meneruskan perjalanan kami. Di sekeliling jalan hanya terlihat tumbuhan-tumbuhan kebun yang besar dan rumput tumbuh liar di sekitar jalan tersebut. Setelah hampir 15 menit perjalanan dari warung tadi, kami pun berhenti dan menghampiri seseorang yang lagi mencari rumput. "Maaf Pak, apa benar ini jalan menuju ke rumahnya Mbah Parmin?" tanya gue dengan spontan. "Loh, bukan nak, pertigaan yang tadi, seharusnya kalian belok kiri, tidak ke kanan," jawab bapak pencari rumput tadi. "Terima kasih Pak," sahut gue. "Sami-sami nak, hati-hati ya," jawab bapak tadi. "Jancok, iya kan Rick?" kurutu gue. Akhirnya Ricky memutar motor bututnya dan kembali menuju ke pertigaan tadi. Aduh, sudah susah payah kok ternyata salah. Wah, bensin tekor nih. Sambutan yang cukup baik. Harus tersesat dulu sebelum meraih kemenangan. Perjuangan. Kami pun sampai ke pertigaan dan mengambil belokan ke kiri, seperti petunjuk bapak pencari rumput tadi. Semoga ini jalan yang benar. Akhirnya di rumah ujung yang terakhir, gue dan Ricky memutuskan turun dari motor dan bertanya kepada sosok lelaki parubaya yang sedang menurunkan pakan sapi di depan rumahnya. "Permisi, Pak, mau tanya, Pak, rumahnya Mbah Parmin di mana ya? Katanya di pojok dusun ini," tanya gue. "Iya mas, benar di dusun ini. Rumahnya di atas lereng gunung itu mas,"
Tidak bisa kalau kamu bawa kendaraan, jawabnya sambil menunjuk ke arah lereng gunung tersebut. Lah, gimana Pak? Saya mau bertamu ke rumah Mbah Parmin, saut Ricky sambil memegangi motor gue di depan. Kamu titipkan saja motor kamu di sini Mas, tidak apa-apa. Terus kamu jalan lewat sawah itu, lurus saja. Terus kamu ikuti jalan kecil itu sampai ketemu rumah bambu, menghadap ke selatan di tengah hutan, jawab bapak tadi dengan nada meyakinkan. Kami berdua memutuskan untuk menitipkan motor butut di rumah bapak tadi, karena menurut dia, orang-orang yang bermaksud mengunjungi Mbah Parmin biasanya menitipkan kendaraan di rumahnya. Masih cerita bapak yang berumur 40 tahun ini, bahwa mereka biasanya melanjutkan perjalanan ke lereng gunung untuk menemui Mbah Parmin dengan jalan kaki, karena memang kondisi jalan setapak dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Perjalanan menuju ke Mbah Parmin memang sebuah perjuangan, meskipun dengan niat yang berbeda. Waktu itu gue dan Ricky tak sabar untuk langsung berjalan menuju ke rumah di lereng gunung. Kami harus melewati jalan setapak yang licin dan sedikit berlumpur. Hampir di sepanjang jalan itu ditumbuhi oleh rumput gelagah. Rumput ini tumbuh subur hingga memiliki tinggi 3-4 meter. Untuk melewatinya pun kami harus menyingkap rumput-rumput dengan potongan ranting pohon yang kami temukan di perjalanan. Ternyata perjalanannya cukup jauh juga. Waktu juga sudah sore. Matahari mulai meredup dan jalan yang kami lewati masih jauh karena masih ada hamparan sawah luas yang harus dilewati. Setelah itu masuk jalan ke perkebunan yang lebat, baru masuk ke lereng hutan. Suasana hutan di sore hari tampak seram. Hari mulai gelap tertutup tingginya pepohonan dan lebatnya hutan, apalagi suara hewan hutan yang saling bersautan, disertai kabut putih tipis mulai turun di atas lereng. Hawanya pun sangat menusuk tulang karena dingin dan basah. Hutan lebat ini terlihat tidak ada jejak manusia yang tinggal di sana. Kami pun menempuh jarak sekitar 3 kilometeran dari rumah penduduk terakhir. Sepanjang perjalanan, dengan penglihatan gaib kami sepertinya sedang diawasi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang teramat banyak. Gue sedikit merinding dan tidak mau jauh dari Ricky. Tidak tahu kenapa, tiba-tiba gue merasa mual, seperti ada yang menusuk-nusuk perut gue. Gue tetap jalan sambil menahan rasa mual tersebut. Gue terus memegangi perut yang tidak bisa lagi berkompromi. Akhirnya aku muntah. Gue menepi ke bawah pohon pinus dan mengeluarkan semua isi perut. Lega sekarang. Ada apa, Van? Kamu udah apa-apa? Tanya Ricky. Nggak apa-apa, Rick. Gue masih kuat. Ayo naik lagi. Jawab gue. Ternyata semua yang gue rasakan itu adalah sambutan dari penjaga hutan. Sambutan yang tidak menyenangkan. Gue dan Ricky mulai lebih berhati-hati dari sambutan-sambutan yang menyeramkan seperti tadi. Kami berjalan dengan penuh kehati-hatian. Sebelah kanan dan kiri gue terlihat jelas banyak makhluk gaib yang sedang memperhatikan. Sesekali ada anak kecil lari-larian, kemudian lenyap tak tentu arah. Sungguh mencekam suasana waktu itu. Pancaran kuning sinar matahari semakin memerah, pertanda ia akan segera menuju peraduannya di sela-sela lebatnya hutan. Sedikitnya cahaya yang menyinari hutan ini menjadikan tempat favorit untuk tinggal bagi hewan seperti penyedot darah, pacet, atau lintah. Tiba-tiba terlihat ada sosok wanita dengan pakaian serba putih duduk terdiam di atas pohon dengan rambut terurai panjang menutupi wajahnya. Dia terus-menerus menatap ke arah kami, semakin membuat gue tidak berani lagi menoleh ke kanan dan ke kiri. Saat kami berjalan kaki, terlihat dari jauh rumah seperti yang digambarkan bapak yang kami titipi motor tadi mulai terlihat jelas. Kami sedikit lega karena tujuan kami sudah terlihat. Sekitar pukul 5 lebih sebelum maghrib atau surup, kami sampai di rumah Mbah Parmin. Orang tua kita dulu bilang kalau surup-surup tidak boleh keluar rumah, nanti ketemu Candi Kolo. Waktu Candi Kolo yaitu ketika matahari mulai terbenam, siang akan berganti malam. Pada waktu Candi Kolo, para pedagang menutup tokonya, para pengembala memasukkan ternaknya, dan lain sebagainya. Semua kegiatan dihentikan. Pada saat itu orang-orang Jawa percaya
ketika kita melakukan aktivitas ke dunia diyakini akan berdampak negatif pada aktivitas tersebut. Dan banyak juga yang meyakini di waktu itu para makhluk halus juga mulai berani memunculkan diri. Dari dekat kami melangkah pelan dan melihat rumah yang terbuat dari bambu, kayu, masih beralaskan tanah, dan sudah beratap genteng. Kami pun memberanikan diri mendekat karena pintu sudah terbuka. Assalamualaikum, permisi. Mbah, cucu kamu datang, ucap Ricky dengan spontan. Tak lama kemudian tampak sosok pria sudah berumur 80-an, memakai udeng atau ikat kepala khas orang Jawa, berbaju loreng lengan panjang dan sarung hitam tanpa memakai alas kaki, tinggi sekitar 165 cm, berkulit gelap. Terlihat pria tua ini sudah tinggi ilmunya, nampak dari pandangan gaib kami berdua. Pria itu mendekat sambil memperhatikan kami dengan seksama. Ada tamu. Ayo nak, masuk, gak usah takut, katanya dengan senyum. Kami pun mengikuti Mbah Parmin untuk duduk di kursi kayu panjang di ruang tamunya, sambil melihat-lihat rumah yang terbuat dari dinding bambu dipadu papan kayu tua. Terlihat rumah yang cukup sederhana dan jauh dari gemerlap kemewahan. Rumah tersebut mempunyai 3 kamar, 1 ruang tamu, dan 2 ruang kamar tidur di belakangnya. Kamar mandi yang terpisah dari rumah utama. Terdapat 1 sumur di dekat kamar mandi itu. Setengah merinding juga kami lama-lama. Bagaimana tidak, rumah itu hanya sendirian, berdiri di tengah hutan dengan tumbuhan dan dikelilingi semak-semak yang sangat rimbun, tanpa ada tetangga satupun. Dan kalau malam, hanya diterangi lampu seadanya. Lampu ublik atau lampu yang berbahan bakar dari minyak tanah. Sebagian masih tertempel di beberapa tiang utama, dan ada yang di atas meja. Ada apa nak, jauh-jauh ke sini? Kamu asli mana? Tanya Mbak Parmin sambil mencoba berjabat tangan dengan gue dan Ricky. Tidak ada apa-apa mbah, ini loh, saya mau tanya, mbah punya peliharaan makhluk apa? Tanyaku pelan sambil menunjukkan botol yang berisi tuyul. Sebenarnya Mbah Parmin sudah tahu dan mengerti maksud dan tujuan kami berkunjung ke rumahnya. Sambil menatap tajam ke arah botol air minum yang kami bawa, Mbah Parmin manggut-manggut, seperti mengerti tujuan kami, yaitu ingin membakar habis perkumpulan pesugihan di sini. Tatapan matanya menunjukkan rasa tidak terima atas apa yang akan kami lakukan. Namun Mbah Parmin bisa menyimpan kemarahan itu dari kami. Loh, kok bisa sampai di kamu anak itu? Tanya Simba setengah kaget. Enggak mbah, panjang ceritanya, jawab gue. Akhirnya kami cerita panjang lebar kejadian dari awal di pasar Krempiang, penangkapan, hingga mengurungnya di dalam botol. Mbak Parmin hanya geleng-geleng kepala. Beliau menjelaskan bahwa makhluk gaib sejenis banyak di rumahnya. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi banyak sekali. Karena memang hidup si Mbah Parmin di rumah tengah hutan itu setiap hari dikelilingi oleh mereka dan berkewajiban menjaganya. Sungguh gaya hidup aneh yang mengerikan. Sejenak kami hening di ruang tamu itu. Gue dan Ricky hanya saling pandang satu sama lain dan tidak berani berbuat macam-macam. Kemudian Mbah Parmin berdiri dan mengajak kami berdua. Seketika itu, gue dan Ricky berdiri dan berjalan mengikuti Mbah Parmin dari belakang. Mbah Parmin membuka kamar pertama yang lumayan luas, ditutupi kelambu hitam. Redupnya cahaya lampu ublik menambah ngeri suasana rumah tersebut. Di dalam kamar pertama, kulihat ada 3 sosok perempuan dengan telanjang dada semua. Sedangkan di bagian bawah pusar hanya ditutup lilitan kain sewek atau kain batik. Secari kain sewek itu hanya bisa menutupi kemaluan para wanita parubaya tersebut. Masih terlihat kemolekan tubuh-tubuh wanita itu. Payudaranya dengan ukuran sedang menyembul dari tubuhnya. Mereka semua sedang berbaring di masing-masing tempat tidur sambil memejamkan mata dan kelihatan meringis menahan sakit. Sungguh miris melihat wanita-wanita itu. Hanya bisa lemah lunglai terbaring dengan kemolekan tubuhnya di atas amben atau tempat tidur tanpa daya dan asa.
Mereka harus memberikan air susunya kepada anak-anak kecil yang sedikit pun tidak mempunyai hak. Tapi para wanita itu tak berdaya. Mereka hanya bekerja untuk mendapatkan upah dari Mbah Parmin, hanya untuk sesuap nasi. Kulihat dengan seksama dan mendekat pelan, sekitar jarak 6 meter. Pemandangan yang terlihat sungguh menyeramkan. Payudara mereka semua hanya mengeluarkan darah, bukan susu lagi yang diteteknya. Waktu itu gue hanya bisa menangis dalam hati. Setiap wanita ini harus melayani 4-5 tuyul tiap 3 jam sekali. Tuyul-tuyul itu merubutinya dan meneneninya satu persatu. Tuyul yang lagi antri menunggu giliran sangat asik memainkan kemaluan wanita itu. Menusuk-nusuk jari jemarinya yang hitam ke dalam kemaluan wanita tersebut sambil cengisan. Sungguh menyedihkan hingga gue tak kuasa untuk melihat. Wanita yang di ujung berumur sekitar 40 tahunan, yang di tengah berumur 37 tahunan, yang paling dekat dengan pintu sekitar 32 tahunan. Mereka terlihat sangat mengenaskan kondisinya saat lemah dan tak berdaya. Wanita yang sudah berumur 40 tahunan juga sudah terlihat pingsan. Miris dan marah saat lihat sendiri kejadian itu. Rasanya pingin bakar semua penghuni makhluk jahanam di rumah Mbah Parmin dan menyelamatkan ketiga wanita itu, dalam pikir gue. Dengan cepat Mbah Parmin menutup kembali kelambu hitam tersebut dan mengajak kami ke belakang kamar. Dia menunjukkan berbagai macam makhluk pesugihan mulai tuyul, babi ngepet, keblek, atau pencuri beras di Jawa, kuntilanak merah, genderuwo. Lainnya gue nggak tahu apa namanya dan luar biasa banyaknya. Jancuk, kurang ajar Mbak Iki, bisik Riki pelan ke telingaku. Hus, mulutmu, diam, sahut gue. Ini semua daganganku nak, terang Mbah Parmin lirih dan memelas. Enggak Mbah, jawab kami berdua. Sore hari yang mengerikan bagi kami, karena baru pertama kali seumur hidup gue disuguhi pemandangan yang gila dan manusia gila Mbah Parmin ini. Gue hanya bengong melihat semua makhluk setan ini. Ada yang bermain lari-larian, bernyanyi, dan segala macam tingkah para setan tersebut. Ternyata lama juga kami mengamati hal yang tak lazim tersebut. Gue dan Riki diajak Mbah Parmin kembali ke ruang tamunya. Kami duduk berdampingan dan tak lama Mbah Parmin menyuguhkan hidangan kopi hitam. Tatapan kami curiga terhadap kopi tersebut. Soalnya pengalaman kopi yang disuguhkan di tempat beginian banyak yang dikasih guna-guna. Dengan memecah keheningan di ruang tamu, Mbah Parmin membuka obrolan dengan mempersilahkan kepada kami berdua untuk meminum kopi hitam yang telah disajikan. Gue sama Riki hanya diam dan mengangguk pelan saja. Kami berdua sama-sama kembali menyulut rokok gudang garam kesukaanku. Mbah Parmin juga terlihat membakar rokok lintingan dari penutup jagung, sekedar untuk mencairkan suasana yang tegang sejak kedatangan kami. Nak, aku minta tolong, jangan marah. Ini usahaku nak. Perempuan 3 yang di dalam kamar belakang tadi itu, ya kerja ikut aku, ya tak bayar tiap bulan nak. Ini memang usahaku dari dulu, jelas Mbah Parmin. Terus mau Mbah gimana? Tanya Riki dengan nada kecut. Sebentar nak, tak ceritain awalnya, jawab Mbah Parmin. Silahkan Mbah, gue mempersilahkan. Kemudian Mbah Parmin mulai bercerita tentang hal perdagangannya. Semua itu dimulai dengan adanya perjanjian sama Raja Iblis di gunung ini. Perjanjianku memakai tumbal berupa kepala hewan, biasanya kepala kerbau, kepala sapi, atau kepala kambing. Itu juga tidak pasti tiap tahun permintaan sang Raja Iblis itu berbeda-beda yang diminta. Tapi tidak ada tumbal yang memakai manusia. Gue jadi pengen tahu seperti apa Raja Iblis itu. Gue penasaran banget. Setelah Mbah Parmin selesai bercerita singkat, gue minta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Parmin. Kemudian Mbah Parmin terdiam sambil komat kamit sendiri, layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Kami berdua sabar menunggu hingga Mbah Parmin mempersilahkan untuk menemui Raja junjungannya. Gue kasih syarat ke Riki untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma, karena yang akan kami temui adalah makhluk gaib. Artinya hanya sukma kami yang pergi,
sedangkan raga tetap di tempat Mbah Parmin. Setelah Mbah Parmin selesai bercerita dengan singkat, gue minta tolong untuk bisa dipertemukan dengan Raja Iblis junjungan Mbah Parmin. Kemudian Mbah Parmin terdiam sambil komat-kamit sendiri, layaknya orang yang sedang berkomunikasi. Kami berdua sabar menunggu hingga Mbah Parmin mempersilahkan untuk menemui Raja junjungannya. Gue kasih syarat ke Ricky untuk menemui Raja Iblis dengan meraga sukma, karena yang akan kami temui adalah makhluk gaib. Artinya hanya sukma kami yang pergi, sedangkan raga tetap di tempat Mbah Parmin. Kami terdiam sementara untuk melepas sukma ini. Intinya kami ingin mencari siapa iblis itu sebenarnya. Jika mata batin indera keenam sudah terbuka dengan sendirinya, dengan mudah kita melakukan hal itu. Kita bisa melakukan perjalanan tubuh halus ini. Untuk meraga sukma juga harus dibutuhkan latihan dan harus ada gurunya, terkecuali bawaan lahir atau anugerah yang didapat dari Tuhan. Istilah keagamaan adalah ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Sang Pencipta tanpa belajar dari manusia. Sukma gue dan Ricky melayang dengan cepat menuju ke puncak gunung dan masuk ke dalam kerajaan Raja Iblis yang terlihat sangat besar. Saat itu gue sama Ricky langsung berada di depan pelataran singgasana Raja Iblis. Raja Iblis gunung itu mempunyai badan besar dan tinggi, kulit berwarna merah menyala. Mukanya seperti kuda, bertanduk dua, panjang, berjambang warna merah, hidung yang besar dengan tatapan mata merah tajam. Raja Iblis juga membawa trisula berwarna kuning kemerahan menyala seakan ada api di sekelilingnya. Raja Iblis ini hanya memakai celana pendek khas Raja Jawa dan selempang warna hitam di punggungnya. Di pergelangan tangan dan kakinya terdapat gelang emas serta mahkota khas raja di atas tanduknya dan tanpa alas kaki. Hal ini memang terlihat mengerikan sekali, tapi semua ini hanya terlihat di alam gaib saja. Raja Iblis didampingi oleh banyak permaisuri yang cantik-cantik dan para pengawal kerajaan yang kelihatannya tangguh dan kuat. Para budaknya juga sangat banyak, kelihatannya seperti manusia yang pernah membuat perjanjian dengan Raja Iblis, sehingga para manusia itu harus rela menjadi tumbal dan mengabdi kepada Raja Iblis selamanya. Hai anak manusia, berani-beraninya kau masuk ke istanaku, bentak Raja Iblis. Kenapa harus takut sama makhluk macam lo, setan? Jawab Ricky dengan pedenya. Ada perlu apa kamu datang kemari? Cepat katakan, bentaknya marah. Wajah si Raja Iblis memerah dengan membawa trisula yang diselimuti api, seakan siap menghunus kami berdua. Para pengawal raja pun bersiap-siap menghunus senjata tombaknya masing-masing dan tinggal menunggu perintah. Gue mulai takut, bulu kuduk berdiri, dan hanya berdoa agar bisa keluar dari istana ini dengan selamat. Tapi gue harus kuat dan menanyakan keingintahuan kami berdua kepada Raja Iblis. Gue pun memberanikan diri untuk bertanya. Apa benar Mbah Parmin itu pengikutmu? Tanya gue. Benar. Mau apa kau? Jangan ikut campur urusanku anak manusia. Jawabnya dengan emosi yang mulai membuncah. Aku dan temanku hanya memastikan kalau kamu adalah tuan dari Mbah Parmin. Itu saja. Sahut gue dengan tenang. Kalau adu kekuatan, belum saatnya. Nanti saja, kalau sudah waktunya, pasti akan kubakar kau, seperti membakar nenek moyangmu, kata Ricky yang mengancam si Raja Iblis. Setelah perkataan Ricky tadi, secepat kilat kami kembali ke jasad kami yang tengah duduk di ruang tamu Mbah Parmin. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup perkataan si Raja Iblis memperingatkan kami berdua. Kami kembali ke tubuh kasar di rumah Mbah Parmin. Kedua mata kami itu terbuka pelan. Bagaimana nak, sudah ketemu sama rajaku? Tanya Mbah Parmin kepada kami berdua. Seakan dia sudah tahu apa yang kami lakukan barusan waktu kami diam sejenak. Gue saling pandang dengan Ricky. Sudah Mbah, jawab Ricky. Kami sudah mendapatkan jawaban atas rasa keingintahuan kami. Kami bisa pulang dengan tenang.
Ini semua peliharaanku dari raja yang baru saja kalian temui tadi. Jelas Mbah Parmin. Kalau kerjaku bagus 20 tahun ini nak, kontrak sama rajaku tadi akan selamanya. Tambah Mbah Parmin dengan bangga dan meyakinkan kami. Selama ini Mbah Parmin sudah menjual banyak sekali peliharaannya kepada manusia dengan satu tujuan, yaitu kaya. Manusia tersebut adalah makhluk yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu kurang hingga menghalalkan segala macam cara, bahkan sampai menggadaikan imannya. Gue menanyakan kepada Mbah Parmin, sebenarnya bagaimana cara untuk mendapatkan tuyul peliharaannya. Menurut Mbah Parmin, syarat untuk memboyong tuyul tidaklah terlalu sulit. Pertama, dia harus sanggup menyediakan wanita yang bisa menyusui tuyul tersebut. Kedua, rumahnya nanti harus selalu dicat dengan warna cerah dan ngejreng. Dan ketiga, dia harus membayar uang mahar yang bervariasi dari 1,5 juta untuk tuyul yang kelas rendahan sampai dengan puluhan juta untuk tuyul kelas atas, karena hasil yang didapatkan tuyul tersebut juga berdasarkan kelasnya. Itu penjelasanku supaya kamu ngerti, tapi kamu gak usah ikut-ikutan. Aku ngerti kalau tujuanmu kesini bukan untuk itu. Jelas Mbah Parmin. Enggak Mbah, jawab kami berdua. Rumah Mbah Parmin mulai ramai, bukan manusia, tapi makhluk lain penghuni malam. Peliharaan Mbah Parmin mulai menampakkan diri dan sibuk dengan dirinya sendiri. Ada yang menatap gue dengan penuh curiga, saling bercanda dengan teman sejenisnya. Dan di pojok sosok kuntilanak terdiam dengan rambut terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Pemandangan yang cukup menyeramkan. Suara binatang malam terdengar saling bersaut-sautan, membuat bulu kuduku mulai berdiri. Ayo Rik, kita kembalikan aja, pintaku dengan berbisik ke telinga Ricky. Ricky bergegas mengambil botol bekas air minum dan meletakkannya di atas meja. Sudah Mbah, ini peliharaan Mbah kan? Kami berdua mau menyerahkannya, tapi ada beberapa syarat, kata gue. Gue pegang botol yang di atas meja tadi sambil melihat ke dalamnya. Ternyata tuyul Andre terlihat sumringah karena mau kembali ke tuannya. Gue dan Ricky dari awal sudah merencanakan untuk menyerahkan tuyul tersebut dengan beberapa syarat. Dengan syarat itu, kami berharap Mbah Parmin tidak lagi sembarangan melepas peliharaannya. Apa itu nak? Tanya Mbah Parmin. Peliharaan Mbah jangan ada yang beroperasi di kecamatanku. Syarat yang lain nanti saya minta kalau ada waktu kesini lagi. Ucap gue dengan enteng, meski dengan sedikit takut. Gue sangat kasihan dengan orang-orang di lingkungan kecamatan gue yang harus berjibaku untuk mencari nafkah. Pagi hingga siang, siang hingga malam, bahkan malam hingga pagi lagi. Susah payah memeras keringat digunakan untuk mencari uang. Namun tuyul Andre dengan mudahnya mengambil yang bukan haknya tanpa harus mengeluarkan keringat. Kondisi itu yang membuat kami prihatin, serta tidak mau ada lagi kejadian seperti yang ada di pasar Krempiang. Sudah, kejadian itu yang terakhir. Kecamatan kami harus bebas dari tuyul. Iya nak, kalau mau kamu begitu, jawab Mbah Parmin menyanggupi. Gue berpikir kegiatan jual beli setan ini sudah menjadi profesi Mbah Parmin. Sudah berapa orang beli dan transaksi di sini? Sudah berapa manusia yang disesatkan oleh setan-setan ini? Gue sendiri tidak tahu. Semua itu hanya sebatas pertanyaan di dalam benak gue. Kalau gue sama Ricky menghancurkannya sekarang, juga kasihan. Toh cari kerjaan sekarang juga gak gampang untuk manusia seumuran Mbah Parmin dan juga wanita yang di belakang tadi. Demi mencari sesuap nasi, cara yang aneh dihalalkan. Padahal manusia tidak kekal. Gue juga bingung mau gimana caranya menghentikan semua ini. Tapi gue juga bukan pahlawan. Kami berdua dari awal masuk hanya memandangi kopi yang disuguhkan tanpa berani meminumnya, karena masih khawatir apa yang akan terjadi. Masih menghisap rokokku. Mbah, syarat yang lain, nanti kalau kesini lagi saya akan sampaikan, kata Ricky mengulangi perkataan gue tadi. Syarat apa lagi ya? Gue hanya bisa termenung memikirkan syarat kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena sebenarnya
Gue dan Ricky tidak ada niatan apa-apa, hanya ingin mengembalikan si tuyul Andre. Namun untuk menghadapi orang semacam Mbah Parmin, gue dan Ricky harus jeli, penuh siasat dan tatak. Tatak maksudnya pede dan berani, sehingga tidak terlihat takut. Syarat jadi siasat. Oh iya, gak apa-apa nak, asal tidak terlalu berat syaratnya nanti dan tidak mengganggu usahaku ya. Jelas Mbah Parmin. Gue hanya bisa mengangguk saja, tanda setuju, untuk tidak membuat syarat yang berat. Usaha Mbah Parmin yang menyesatkan manusia ini ternyata berkembang dengan pesat. Tiap hari tidak kurang 2 manusia sesat datang untuk menjalani perjanjian syirik dengan Raja Iblis, dengan perantara Mbah Parmin. Zaman sudah digital, namun tingkah manusia makin tradisional. Semuanya karena buta akan harta duniawi. Meskipun ramai pengunjung, Mbah Parmin tetap sekali-kali mengeluh kalau dagangannya juga pernah sepi. Alhamdulillah sepi, jadi makin sedikit manusia yang tersesat. Gak diminum nak kopinya? Tanya Mbah Parmin dengan tangan menunjuk hidangan yang sudah disediakan. 2 gelas kopi yang tersedia di meja sejak kami datang masih utuh dan tidak bergeser dari tempatnya. Kopi sudah mulai dingin dan malam beranjak larut. Kami memutuskan untuk tidak meminum kopi tersebut karena takut kalau ada apa-apanya. Kami harus pamit. Sejenak kami menghabiskan rokok, lalu bersiap-siap pulang. Sambil melirik ke dalam, gue masih bisa melihat para setan itu sedang bermain-main layaknya anak-anak. Raut muka Ricky juga tampak sangat kesal malam itu. Mbah, saya pamit pulang dulu, kata gue sambil menjabat tangan pria tua itu. Ricky pun ikut menyalaminya. Iya nak, hati-hati di jalan, jawab Mbah Parmin. Kami melangkah keluar rumah dan berjalan dari tengah hutan yang menyeramkan. Namanya jalan di hutan. Terus maju tanpa menoleh ke samping kanan dan kiri. Kami percepat jalan di tengah hutan itu karena sayup-sayup pelan terdengar alunan suara gamelan yang semakin dekat. Kami terus berjalan menyusuri jalan setapak yang licin dan penuh ilalang. Ricky yang berjalan di depan gue terpleset. Jalan setapak yang licin ditambah dengan suara-suara asing yang menyeramkan dan membuat kami tidak fokus. Gue pelan-pelan membantu Ricky untuk bangun dan meneruskan kembali perjalanan kami turun. Makin lama daerah semakin tidak beres. Mungkin semua orang yang ada di daerah ini aneh-aneh. Suasananya menyeramkan waktu itu. Semoga cepat-cepat sampai ke rumah yang kami titipi motor. Selama perjalanan kami, serasa ada yang mengikuti dari belakang. Tapi gue tak peduli dan tak mau ambil pusing. Kami tetap melajukan motor ini sampai ke rumah Ricky. Sesampainya di rumahnya, gue istirahat sebentar untuk minum dan menghilangkan lelah karena perjalanan jauh. Setelah itu aku pun pulang ke rumahku untuk istirahat dan melanjutkan kegiatan di hari esok. Keesokan paginya, aku sudah bisa menghirup udara di rumahku sendiri. Hati terasa senang dan bahagia tanpa memikirkan dagangan Mbah Parmin yang terkutuk itu. Gue jalan-jalan di depan rumah, menikmati segarnya udara pagi hari sambil melakukan pelenturan tubuh agar tidak merasa kaku dan cepat lelah. Selesai kegiatan di pagi itu, gue kembali ke dalam rumah. Tiba-tiba ada bunyi suara HP di dalam kamar gue. Wah, itu suara HP gue. Emang ringtone-nya gue atur seperti HP jadul. Ternyata telepon dari Ricky. Dihancur Van, aku tidak bisa bangun, rintik Ricky di dalam telepon. Jagoan kok, cemen, jawabku enteng. Kesini Des, tolongin temenmu ini. Iya, aku berangkat. Pagi itu gue langsung pergi ke rumah Ricky untuk melihat keadaannya. Gue tetap naik motor jadul sendirian. Sampai di rumah Ricky, kelihatan rumahnya masih sepi. Para penghuninya belum ada yang di luar rumah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Salam gue yang cukup lama di teras depan rumah Ricky. Waalaikumsalam, jawab ibunya Ricky dengan membukakan pintu ruang tamunya. Nak Fandi, cari Ricky ya? Tanyanya. Iya bu, jawabku tenang. Langsung masuk aja Van, itu Ricky lagi sakit di kamar, jawab ibu Ricky. Kemudian gue langsung ke kamar Ricky tanpa basa-basi lagi. Pagi itu Ricky terlihat berbaring di tempat tidurnya sambil menahan sakit. Dia berselimut setengah badan, setengahnya menggigil.
Bibirnya tak henti-hentinya mengeluh karena sakitnya. Erik, sapaku dengan berjalan dan langsung duduk di kursi samping tempat tidurnya. Lu Van, kok cepat datangnya? Tanyanya sambil menahan sakit. Iya, tadi ngebut ke sini, terang gue. Gimana ceritanya? Lu bisa kayak gini, Rik? Tanyaku. Kemarin kan cuma jatuh kepleset doang, terangku. Kemudian Ricky cerita kalau dia tidak bisa bangun dari tempat tidurnya selain kakinya yang terpleset tadi malam. Semalam ia merasa bermimpi didatangi Raja Iblis Pesugihan. Dia merasa diikat dan diajar malam itu. Mungkin itu benar-benar ulah Raja Pesugihan atau Mbah Parmin, kami pun tak tahu. Atau ini hanya sebagai peringatan yang disampaikan Raja Iblis semalam. Siang itu gue yang masih di kamar Ricky langsung pamit ke rumah pembimbing kami. Gue berangkat sendiri waktu itu karena Ricky tidak memungkinkan untuk gue ajak. Gue ke rumah sang pembimbing untuk minta doa dan solusi atas keadaan Ricky tadi malam. Sebut saja pembimbing kami namanya Abah Soleh. Rumah orangnya cukup dekat dengan gue. Pembimbing kami ini hanya sebagai membimbing dan penasehat atas kelebihan kami. Waktu gue sampai ke rumah pembimbingku, suasananya sejuk dan juga sepi. Assalamualaikum. Salam gue dengan mengetuk pegangan pintu gerbang besi rumahnya. Waalaikumsalam, jawab Abah Soleh dari dalam. Oh Nafandi, masuk saja, tidak dikunci gerbangnya, jawab Abah Soleh yang sudah berdiri di teras. Maaf bah, saya mengganggu, kataku serta menjabat tangan beliau. Gak apa-apa nak, sebenarnya ada apa? Kok tiba-tiba kesini tanpa kabar-kabar dulu? Kata Abah Soleh disertai tangannya yang merangkul gue, mengajak duduk di terasnya. Gini bah, Ricky sekarang sakit di rumahnya, jelas gue. Sakit apa nak? Tanya Abah Soleh. Waktu itu ku ceritakan kejadian gue dan Ricky menemukan tuyul itu, sampai akhirnya Ricky sekarang sakit. Beliau hanya mengangguk-angguk kepala, seakan sudah memahami apa yang kami hadapi. Beliau langsung mengambil botol air kemasan dan mendoakannya saat itu juga. Oh ya sudah, ini kamu kasih ke Ricky ya, mudah-mudahan dia cepat sembuh. Tapi ingat, jangan ganggu urusan orang lain, karena itulah jalan yang dipilih Mbak Parmin, jelas Abah Soleh. Iya bah, jawabku singkat. Waktu itu gue langsung pulang ke rumah Ricky untuk mengantar air yang didoakan dan pesannya Abah Soleh. Sesampainya di rumah Ricky, gue langsung menyuruh dia untuk meminumnya dan mengoleskan ke seluruh bagian yang sakit. Saat kami berdua, gue sampaikan pesannya Abah Soleh ke Ricky untuk tetap sabar dan tidak mencampuri urusan orang lain. Setelah kejadian siang itu, 3 hari kemudian, Ricky sudah sembuh dari sakitnya. Kami berpikir inikah penyesat manusia yang mencari jalan pintas untuk kekayaan tanpa mau bekerja keras. Fenomena di negeri kita tercinta sampai kapan akan berlanjut, tapi Mbah Parmin juga tak mau disalahkan karena di sini hukum ekonomi berlaku bagi dia. Di mana ada permintaan di situ, Mbah Parmin menyediakan. Kekayaan yang didapatkan dari pesugihan dan semacamnya sama halnya mengambil rezeki dari anak keturunan kita. Dan setelah tiada pun, para penyembah setan atau para pencari kekayaan akan menjadi budak abadi mereka. Maka kita harus selalu kepadanya, kepada Tuhan kita yang esa, yang maha kaya dan maha segalanya. Karena suatu saat ajal pasti akan menjemput kita. Gue dan Ricky memang harus introspeksi diri sebelum menilai orang lain. Kami juga akhirnya tak mau ikut campur dengan urusannya. Mulai saat itu kami putuskan tidak lagi berhubungan, mencampuri urusan dengan Mbah Parmin. Itulah akhir cerita dari Juragan Pesugihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.